dokter, sebagai dokter muda lagi ada kegiatan apa sih ini di kesehatan ini mungkin rekan-rekan saya ini juga dokter muda semua. Iya. Ada yang Puji, dokter yang Puji sama dokter Iya, Niki juga iya. di sini. Sama tadi ada dokter Dita. Nah kebetulan saya diminta sama dokter Adi buat ngedukasi ibu ya, Iya. terkait dengan penyakit ibu, Iya. dengan ibu Gimana? Juliana. Sebetulnya keluhannya ada apa bu tadi? Keputihan, udah kuning gitu ya. Maksudnya sama lendir. Kemarin udah berobat ke sini lendirnya hilang ke lendir sama bau. Tinggal kayak kita head kerasa pisang keluarnya teh. Iya. Jadi dia teh hambur lah istilahnya gitu rasa terus. Bukannya kita mau buat penting ke suami gitu ya. Istrinya juga risih repot gitu. Iya. Nggak nyaman gitu. Iya. Takutnya juga ya. takut ada efeknya nanti berapa tahun ke depan kami gitu kan takut minum atau kalau head tuh suka sakit sih tiap bulan teh 2 hari sakitnya teh. Jadi tanda tanya terus makanya kemarin teh pengen dilaser katanya nggak ada Iya. gitu. Nah mungkin dari sebelumnya sendiri kita kan juga disuruh juga ini ngecek ya, ngecek terkait dengan IPATES. Nah tadi itu menurut dokter itu ada juga kecurigaan takutnya ada kanker ya. Jadi untuk IPATES ini tuh bukan apa mendiagnosa ibu sebagai kanker, cuma memastikan ibu di IPATES ini. Nanti kalau IPATESnya dirujuknya ke rumah sakit mana? Itu tadi kita tahu nggak? Oh enggak. Nanti mungkin lebih lanjut untuk akan kita tahu. Jadi kalau misalnya IPATES itu fungsinya itu untuk mengetahui apakah ada iya makanya di kesehatan ibu ya, iya gitu. Soalnya dok ini apa namanya dok kan di KB teh waktu anak pertama 5 tahun ya pas itu dilepas punya 1 saya tuh udah 6 tahun kayak anak yang kedua dilepas lagi sampai sekarang teh enggak tadinya pengen kalau dikasih mah ya enggak apa gitu sedangkan orang tua kan banyak anaknya kok pengaruh apa gitu ya gitu jadi sering banyak tanya gitu. Paling itu yang IPATES itu udah paham ya, jadi itu cuma nanti nge-swab aja, nanti mungkin sama ada ujian aja bisa kayak gitu untuk penjelasan. Jadi jangan takut ibu juga yang buat ngeceknya harus dicek ya. Iya gimana tahu. Kadang-kadang orang lain pikirannya gini, kalau kita tahu nanti kepikiran, saya mah enggak gitu. Kalau sekarang yang kepikiran deh gitu. Ya terima aja kita apa yang dicegah usahakan gitu apa gitu. Kalau kita lebih tahu dini lebih baik ya bu ya untuk pengobatannya lebih kalau dikasih umur panjang nanti 20 depan 20 tahun ke depan takutnya nantinya gitu. Nah tadi bu juga tadi sempat dikasih tahu ya untuk yang penggunaan sabun-sabunan untuk sabun-sabun sirih sebaiknya itu jangan terlalu sering bu dipakainya ya, soalnya kan kita masih belum tahu juga apakah ini sudah atau tidak. Itu juga udah lama sih nggak kepikiran masih suka minum daun-daun sirih itu karena ada tanda nggak sembuh semut. Kadang-kadang kalau dicebok mah kata dokter tadi suruh pakai dicebok, kadang-kadang suka lupa. Kalau diminum mah kita seringan ya kalau sembuh. Kalau pipis mah udah kok banget belum suka gitu. Iya. Suka lupa. Paling kan kalau sering aja jadi kalau misalkan mau pakai menggunakan daun sirih yang asli juga kan tadi kata dokter bisa juga yang direbus itu ya bu ya airnya terus seperti yang kita tapi sebaiknya menurut saya teori juga ada yang menyebutkan bahwasannya untuk penggunaan fase itu jangan dilakukan setiap hari takutnya mengganggu pH dari kondisi reproduksi seminggu 2 kali gitu ya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali iya. Mungkin ada sedikit edukasi juga bu terkait dengan CA service ya bu ya. CA service itu yang kanker leher rahim gitu. Mungkin ini mah cuma pemaparan aja biar ibu lebih tahu aja sekilas gitu aja. Nah ini mungkin ada beberapa gejalanya bu. Saya juga itu. Itu kalau periksa itu biayanya harinya. Kalau misalnya untuk biaya saya kurang tahu. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan lagi kalau dokternya gitu. Kalau yang ini mungkin berapa gejala gitu ya kalau misalkan apa dari kesehatan ini di antaranya ada nyeri timbul, terus juga ada apa namanya head yang tidak teratur, terus juga ada keputihan, yang kedua cairan encer terus putih kekuningan yang bercampur darah seperti nanah. Oh ini ada nggak kalau itu? Yang itu mah enggak. Cuma encer aja cairan warna kuning. Sekarang lah ya yang habis berobat dari sini teh. Waktu kemarin mah kalau sekarang kan istilahnya 2 gayung 3 gayung juga udah cukup gitu ya. Kalau kemarin mah aduh kok keluar terus si lendian ini itu makanya apa
dari suami, dari suami, masa kan dari dulu enggak gitu ya. Iya, oh. Makanya aneh gitu. Kayak mana, ini kebanyakan mirip gitu. Ini harus isi tomat atau gimana? Iya, Bu, Atau nanti dibersihin atau gimana? nanti bisa kalau misalkan udah ketahuan hasil dari IKTS-nya bagaimana, itu juga ada teknologi lanjutnya lagi, Vin. Semoga aja ini bukan keberatan ya. Nah, terus di sini ada juga kalau misalkan saat berhubungan seksual katanya rasanya ada sakit, terus juga ada yang pendarahan spontan atau pendarahan yang secara tiba-tiba pada masa haid ataupun di antara masa menstruasi tersebut. Nah, pendarahan itu pada masa menopause juga kadang terjadi. Kalau ibu usianya itu berapa sekarang tuh? 46 gitu. 46. Kalau ibu sekarang kayaknya masih lancar. Lancar. Cuma sekarang mah tambah haji istilahnya rumah tangga segitu udah gitu. Yeah. Saya rutin sebulan sekali, cuma tanggalnya teh kadang-kadang lebih maju gitu, atau karena usia. Ya, biasanya kalau misalkan karena usia juga ada beberapa perubahan dari pola menstruasi gitu ya. Jadi jangan terlalu kaget. Karena stres, bisa stres. Ya iya, apa ada tekanan dari anak dari adalah biar sekarang aku bawa aja sih enak. Ya tetap adalah manusia. Oh iya pasti. Ibu udah punya cucu? Belum sih, dari anak pertama. Tapi udah nikah. Kemarin dia usia 23. Biasanya juga karena stres bisa Bu mempengaruhi ini kalau menstruasi. Jadi gimana suaminya temperamen. Oh. Jadi kitanya teh tertekan, stres. Ini anak maunya gini, ini suami maunya gini. Jadi kita yang bingung ya Bu ya. pusing, buat saya mah gampang cuma enak aja, jangan tertekan. Suaminya yang keras. Iya sih itu. Iya. Coba Ibu kalau misalnya diskusi bareng-bareng gitu kan mungkin sekeluarga nanti sampaikan keinginan Ibu bagaimana, kalau bagaimana gitu. Ya nanti mungkin ketemu masalahnya gitu kalau misalkan ini kalau bisa. Nah mungkin Ibu ini ada beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi ini. Jadi mungkin Ibu bisa digunakan untuk mengurangi dari gejala-gejala ini biar lebih sehat gitu ya. Jadi di sini untuk penggunaan pakaian dalamnya Bu, kalau bisa untuk penggunaan pakaian dalamnya itu tidak ketat ya Bu ya. Terus juga penggunaan pakaian dalamnya itu harus diganti minimal 2 kali sehari. Ya, jadi jangan satu hari full dipakai kalau bisa gitu ya Bu ya. Nah terus juga ini menggunakan handuk yang bersih, terus juga kering dan juga tidak lembab atau bau gitu. Jadi nanti kalau bisa kayak gitu, mungkin bisa dijemur ataupun dicuci gitu. Jadi handuknya jangan cuma satu kalau bisa ya. Jadi nanti menggunakan yang pakaian tadi. Ini seperti itu Bu untuk tata cara. Ada udah paham Bu, ada yang mau ditanyain? Gili, juga ada yang mau ditanyain? Iya, apa kemarin teh punya anak lagi takut si dinikahin kita lihat karena ketersumbat gitu sama apa namanya tuh ya, kalau penyakit itu gitu atau gimana gitu. Kalau misalkan untuk itu sebenarnya kan ada yang bersifatnya fisiologis atau yang alamiah ada gitu ya, biasanya sebelum menstruasi. Tapi kalau misalkan yang tidak alamiah atau yang patologis itu yang ada tanda-tanda penyakit, ya tadi biasanya ada yang warnanya, terus juga ada perubahan bau, itu yang patologis. Tapi kalau misalkan dari kehamilan sendiri, mungkin itu bukan sebagai penyebab ya Bu ya. Kalau misalkan ibu menghentikan kehamilan gitu ya, jadi tidak punya anak lagi, kulit ibu bakalan jadi keputihan, enggak kayak gitu Bu. Ya. Ya dari hal lain gitu ya Bu ya. Waktu itu tuh ada penyuluhan dokter itu yang apa itu yang ya diterangin itu teh rahim begini gitu teh. Iya paling kayak gitu penjelasan dari saya. Iya, takutnya sekarang kan kita cuma dengar doang. Takutnya. Ya, bismillah ya, semoga tidak ada apa-apa. Nanti dilakukan UKTS ya Bu ya, berarti ya. Untuk keduanya nanti Nanti dikasih tahunya gimana? Nanti mungkin saya tanyakan dulu ya ke dokternya. Soalnya saya kalau ini ada nomor handphone ada ya waktu di pendaftaran diminta untuk dokter ID-nya. Iya. Kalau seperti ini kan nggak tahu kan kalau ini ada jadwal apa ini gitu sepertinya.
Jadi gimana? Nanti kalau kesini kita udah siap, di sini nggak ada, belum ada Oh, jadwal. mungkin ada nomor telepon dari puskesmas aja gitu. Kalau nggak salah bisa ditelepon aja dulu kalau mau kontrol gitu ya. Kalau seperti siap ya, tinggal kesini. Kalau nanti aja tinggal ya nanti tanggal kita lanjutnya gitu ya. Ya. Mungkin ini Bu, udah untuk edukasinya. Terima kasih. Kalau yang zaman dulu 5 sehat, ya, yang pakai 5 sempurna. Nah, terus juga ini biasanya karena adanya pola asuh yang kurang baik tadi, ya, jadi nanti akan pertumbuhan anaknya juga akan meningkat. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Yang pertama ini bisa disebabkan karena adanya praktik pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ASI eksklusif itu apa? Ibu boleh? Tahu nggak Ibu ASI eksklusif itu apa? Ya, jadi kalau misalkan untuk ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI selama 6 bulan minimal ya kalau di Indonesia sendiri. Nah, terus juga di sini ada kualitas dan kuantitas ASI yang kurang. MPAS itu makanan pendamping ASI, ya. Nah, selanjutnya itu adalah infeksi dan paparan lingkungan yang lainnya. Jadi kalau misalkan infeksi yang tadi saudara jelaskan, kalau misalkan infeksi yang berulang dapat menyebabkan adanya gangguan terhadap pertumbuhan ASI, ya, gitu ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya itu bisa disebabkan karena adanya pengaruh dari pola asuh dan kecukupan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Itu juga dari lingkungan yang kurang. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan stunting ini penyebabnya itu dapat seperti apa gitu ya? Kalau misalkan Bapak Ibu tahu nggak sih stunting ini dampaknya seperti apa terhadap kondisi lingkungan ataupun anaknya? Ada yang tahu boleh? Bisa juga dibaca, coba posternya dibaca. Kira-kira apa tuh di dampaknya? Ya, kalau misalkan ya ini ya kita jelaskan aja. Jadi sebenarnya untuk dampak stunting ini terbagi menjadi dua. Ada yang jangka pendek sama ada juga jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendek, nanti anaknya bisa sakit-sakitan. Terus nanti kalau misalkan udah anaknya sakit-sakitan, nanti untuk perkembangan kognitif atau pemikirannya, terus juga pembicaraannya ataupun badannya juga dia akan terganggu, kayak gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan jangka panjangnya, nanti dapat menyebabkan adanya beberapa hal ini. Pertama, dari postur tubuhnya tidak optimal, kayak gitu. Terus juga meningkatkan adanya risiko obesitas dan penyakit lainnya. Soalnya kenapa? Soalnya nanti imunitas dari anak tersebut akan terjadi juga. Gitu. Terus juga ada menurunnya kesehatan reproduksi dan juga kemampuan kerja dan kerjanya yang kurang optimal. Hal ini tuh bisa disebabkan karena adanya perubahan ataupun ketergangguannya terhadap dari fungsi kognitifnya, gitu ya. Nah, sekarang nih pencegahannya bagaimana untuk Bapak Ibu bisa dilakukan gitu untuk supaya anak Bapak Ibu nantinya itu tidak mengalami adanya kondisi sakit. Ya. Jadi pertama itu dari ibu hamilnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya untuk ibu hamil itu katanya kalau misalnya untuk ibu hamil itu pencukupan nutrisinya dari 1000 hari pertama. Jadi waktu saat ibu mengandung sampai dengan anak ibu usia 2 tahun itu asupan proteinnya itu harus cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya asupan protein itu seperti apa? Kayak daging, ikan kanan, kayak gitu sampai tahu ya, bisa dikonsumsi gitu. Terus juga adanya persalinan di fasilitas kesehatan. Kenapa? Supaya nanti menurunkan angka terjadinya infeksi pada saat ibu tersebut melahirkan atau hamil. Terus juga menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori dan juga protein dan juga mikronutrien. Jadi nanti kalau misalkan dari fasilitas kesehatan sendiri biasanya akan ada tambahan asupan makanan kayak gitu ya untuk bapak ibu ataupun ibu yang hamil. Jadi nanti nutrisinya dapat terpenuhi. Nah, selanjutnya ada juga deteksi dini penyakit dan juga harus meningkatkan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Jadi nanti untuk inisiasi menyusui dini itu biasanya itu diberikan menyusui anak setelah anak lahir, kira-kira 30 sampai dengan 60 menit setelah anak lahir. Terus dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah nanti ada yang penyuluhan dan juga perencanaan keluarga berencana. Kalau bapak ibu mungkin sudah tahu keluarga berencana itu apa. Nah, selanjutnya dari anak, kalau misalkan dari balita, biasanya ini harus dilakukan pemantauan pertumbuhannya. Jadi kalau misalkan anak ibu itu sudah dilahirkan, kan nanti harus ke posyandu ya. Nanti untuk dinilai itu pertumbuhannya bagaimana, nanti juga ada imunisasi seperti itu. Supaya nanti pertumbuhannya itu akan optimal gitu ya, jadi sama sepantaran gitu ya untuk tinggi badannya sama usianya gitu. Nah, terus juga ada pemberikan makanan tambahan kayak gitu. Terus juga meningkatkan performa UKS. Jadi nanti ini kalau misalkan anak-anak ibu
yang udah masuk ke SD, nanti ibu atau bapak bisa saran nih ke sekolahnya untuk diberdayakan UKS-nya kayak gitu ya, unit kesehatan sekolahnya kayak gitu. Terus juga menjalankan program gizi anak sekolah. Terus kalau misalkan anak ibu atau anak bapak sudah remaja nih, nanti harus dilakukan peningkatan dari KKBS-nya, pola bersih gizi sehat kayak gitu ya. Ya nanti dari mulai cuci tangannya, terus juga nanti dari makanan yang seimbangnya dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga nanti harus dilakukan adanya pendidikan kesehatan reproduksi untuk supaya nanti anak-anak ibu atau anak-anak bapak bisa menjaga dirinya sendiri. Nah selanjutnya kalau misalkan anak-anak ibu bapak ataupun udah dewasa nih, jadi harus dilakukan adanya penyuluhan dan juga pelayanan keluarga berencana seperti yang tadi sudah disampaikan. Terus juga ada deteksi dini penyakit. Terus juga ada meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat juga, serta ini tidak boleh kalau bisa mungkin tidak boleh merokok dan juga mengkonsumsi narkoba seperti itu. Nah mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan supaya nanti anak bapak ibu dapat terhindar dari hal. Mungkin dari bapak ibu ada yang mau ditanyakan, boleh enggak? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau dikonsultasikan boleh. Nanti ini posternya juga bisa ditempel di rumah bapak ibu supaya nanti kalau misalkan punya anak atau apa bisa diingat-ingat kembali seperti itu ya. Ada hadiahnya ya dok? Iya, itu ada hadiahnya kalau yang nanya. Hadiahnya hadiah. Boleh nih, adik-adik juga boleh mau nanya. Kalau nggak ada mungkin dilanjutkan ke materi yang sama. Oh iya, mangga.